Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di sini saya akan membahas mengenai soal-soal uji kompetensi yang biasanya akan muncul pada saat SKB Bidan maupun Ukom Bidan. Langsung saja ya untuk soal nomor 1. Seorang perempuan melahirkan anak kedua 7 hari yang lalu, mengeluhkan sakit saat menyusui. Hasil pemeriksaan terlihat puting susu merah, payudara bengkak dan nyeri, dan suhu 39 derajat Celcius. Apa diagnosis yang sesuai dengan kasus tersebut? Jawabannya adalah A. Mastitis. Kenapa? Karena di sini terlihat puting susu merah, payudara bengkak dan nyeri, serta demam dengan suhu 39 derajat Celcius. Itu merupakan tanda dari terjadinya mastitis. Lanjut soal nomor 2. Nyonya V, usia 24 tahun, G1P0A0, hamil 38 minggu, datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan perut kencang-kencang teratur. Hasil pemeriksaan, TTV normal, TFU 31 cm, DJJ 140 kali per menit, HIS 3 kali dalam 10 menit lama 40 detik, pembukaan 6 cm, presentasi kepala, penurunan kepala di HO3, UUK kanan depan, tulang kepala janin hanya saling bersentuhan. Penulisan lambang knowledge yang tepat di partograf sesuai kasus tersebut adalah jawabannya adalah B. 1. Kenapa? Karena di sini menjelaskan tulang kepala janin hanya saling bersentuhan. Itu adalah untuk simbol nomor 1. Sedangkan untuk 0 itu bila tulang kepala janin tidak saling bersentuhan. Untuk nomor 2, kepala janin saling bersentuhan, tapi masih bisa dipisahkan. Dan untuk nomor 3, itu kepala janin saling bersentuhan dan tidak bisa dipisahkan. Sedangkan 4, itu tidak ada ya. Lanjut soal nomor 3. Anak H, usia 3 bulan, datang ke posyandu untuk melakukan penimbangan dan imunisasi ulang. Hasil pemeriksaan, berat badan 5 kg, panjang badan 58 cm, anak H sedang dalam keadaan sehat. Pemberian imunisasi yang sesuai dengan usia anak H adalah jawabannya adalah D. Kenapa? Karena di sini anak masih usia 3 bulan. Jadi yang diberikan adalah DPT HB2 plus polio 3. Untuk HB0 itu untuk digunakan waktu bayi baru lahir. Kemudian BCG polio 1 untuk bayi usia 1 bulan. DPT HB1 polio 2 itu untuk bayi usia 2 bulan. DPT HB3 polio 4 itu untuk usia bayinya 4 bulan. Oke, lanjut soal nomor 4. Nyonya J, usia 32 tahun, P3A0, nifas 42 hari, datang ke bidan praktek mandiri dan mengatakan ingin menggunakan KB pil, tetapi yang tidak memengaruhi produksi ASI. Hasil pemeriksaan DTV dalam batas normal. Memenuhi syarat untuk KB. Kontrasepsi yang sesuai untuk Nyonya J adalah jawabannya adalah D. Pil yang mengandung progesteron. Kenapa? Karena di sini ibunya mengatakan ingin menggunakan KB pil, tetapi yang tidak mempengaruhi produksi ASI-nya. Jadi yang digunakannya adalah pil yang mengandung progesteron atau yang biasanya disebut dengan mini pil. Soalnya kalau pilnya itu mengandung hormon estrogen, dia akan mempengaruhi produksi ASI-nya. Begitu ya. Soal nomor 5. Seorang perempuan usia 22 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 38 minggu, datang ke bidan praktek mandiri pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan keluhan kencang-kencang semakin kuat dan sering sejak tadi pagi pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Ibu mengatakan sudah keluar lendir darah dari jalan lahir. Pada pemeriksaan diperoleh hasil pembukaan 4 cm, ketuban utuh, presentasi kepala, penurunan kepala di H2, HIS-nya 2 kali 10 menit lamanya 20 detik, DJJ 136 kali per menit. Pada jam berapa dilakukan pemeriksaan pembukaan serviks kembali? Jawabannya adalah D ya. Kenapa? Karena di sini ibu datang itu pukul 19.00. Kita tahu bahwa
VT itu dilakukan setiap 4 jam sekali atau bila ada indikasi. Jadi 19 dari pukul 19.00 itu kita hitung mundur kita hitung maju, maksudnya 4 jam kemudian akan bertemu sampai pukul 23.00. Jadi pukul 11 malam ya. Oke, lanjut soal nomor 6. Seorang bayi lahir spontan dengan usia kehamilan ibunya 38 minggu. Berat badan lahir 2.600 gram, panjang badan 49 cm, hasil pemeriksaan suhu 36,5 derajat Celcius, nadi 120 kali per menit, respirasi 30 kali per menit, air liur menetas secara terus-menerus dari mulut bayi. Saat diberi minum, bayi batuk dan langsung mengalami sianosis. Apakah yang dialami oleh bayi tersebut? Jawabannya adalah C ya, atresia esophagus. Kenapa? Karena di sini saat diberi minum, bayi akan batuk dan langsung mengalami sianosis. Ini merupakan tanda khasnya dari atresia esophagus. Sedangkan kalau untuk atresia ani, ini biasanya bayi tidak akan biasa BAB. Terus kemudian labioskisis, ini untuk mulut bayi. Obstruksi ini dengan atresia duodenum itu berkaitan dengan ususnya bayi ya. Oke, lanjut soal selanjutnya nomor 7. Nyonya U usia 25 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 20 minggu, datang ke bidan praktek mandiri untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Ibu mengatakan tidak ada keluhan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/70, nadi 75 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 3 jari di bawah pusat, DJJ normal. Berapakah ANC minimal yang seharusnya sudah dilakukan oleh ibu? Jawabannya adalah P, 2 kali. Kenapa? Karena di sini usia kehamilan ibu adalah 20 minggu, yang mana itu sudah masuk dalam trimester kedua. Sedangkan kita tahu untuk minimal selama ANC itu adalah 1 kali pada saat TM1, 1 kali itu TM2, dan 2 kali itu untuk TM3. Gitu ya. Karena di sini ibunya memasuki usia trimester kedua, jadi otomatis di minimal yang sudah dilakukan oleh ibu itu adalah 2 kali, yaitu waktu TM1 itu 1 kali dan TM2 ini 1 kali. Jadi B ya. Soal selanjutnya nomor 8. Nyonya I usia 30 tahun, P2A0 datang ke bidan praktek mandiri, mengeluh mengeluarkan darah bercak dari jalan lahir di luar waktu menstruasi dalam 1 bulan ini. Nyonya I mengatakan sedang menggunakan KB implan sejak 6 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70, BB-nya 62 kg. Apakah diagnosis kasus pada Nyonya I? Jawabannya adalah A, spotting. Kenapa? Spotting itu adalah bercak yang keluar dari jalan lahir di luar waktu menstruasi selama ibunya menggunakan KB. Itu namanya spotting. Kalau ini itu untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan siklus menstruasi juga, tapi biasanya tidak berkaitan dengan KB. Oke. Lanjut soal nomor 9. Nyonya F usia 30 tahun, usia kehamilan 39 minggu, datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan kencing-kencing teratur dan sudah mengeluarkan lendir darah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 82 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, TFU 30 cm, his 3 kali dalam 10 menit lama 30 detik. Hasil pemeriksaan dalam pembukaan 8 cm, ketuban utuh, luka kanan depan, penurunan kepala H2+. Tindakan apa yang dilakukan bidan selanjutnya? Jawabannya adalah E. Kenapa? Karena di sini ibunya masih pembukaan 8 ya. Jadi untuk tindakan ketubannya juga masih utuh. Tindakan amniotomi itu tidak dilakukan ya. Terus kemudian memimpin persalinan itu juga dilakukan saat sudah pembukaan lengkap. Kateterisasi dan penyuntikan oksitosin itu juga bukan. Tidak ada indikasi untuk tersebut.
Oke ya, berarti jawabannya E, menunggu hingga pembukaan lengkap. Soal nomor 10. Seorang perempuan G2P1A0 UK 39 minggu datang ke puskesmas mengeluh mules sejak semalam. Sudah mengeluarkan lendir darah dan sudah mengeluarkan cairan ketuban. Berarti cairan ketuban sudah pecah. Oke. Hasil pemeriksaan dalam diperoleh hasil pembukaan 8 cm. Nah, ketuban sudah pecah. Warnanya jernih. Presentasi ke belakang kepala. UUK kanan depan H2. Pertanyaannya, apa batasan H2? Jawabannya adalah A ya. H2 itu sejajar pintu atas panggul atau PAP melalui tepi bawah simfisis. Ini kunci untuk H2. Kita kalau mau gampang ngapalin hot itu kita lihat dari kata kuncinya saja. Kalau H1 itu melalui promontorium, oke, atau bisa juga dengan tepi atas simfisis, itu adalah kunci dari H1. Sedangkan untuk H2 itu adalah tepi bawah simfisis tadi. Ini untuk 1 ya. Ini untuk H2. Kemudian tepi ini ischiadica, spina ischiadica itu adalah untuk H3. Sedangkan yang melalui coccyges ini adalah untuk H4. Itu 4 ya. Begitulah, berarti jawabannya A, sejajar pintu PAP melalui tepi bawah simfisis. Sekian ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan maupun masih ada dalam kesalahan, tolong dimaafkan. Selamat belajar.